Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat muslim yang saya cintai, kali ini saya akan bercerita tentang doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah, yang pernah dijumpai Imam Ahmad bin Hanbal. Syekh Imam Ahmad bin Hanbal yang sejak usia muda sudah hafal Al-Quran. Dia juga hafal sejuta hadis. Dia adalah murid Imam Syafi'i yang dikenal dengan nama Imam Hambali. Di usia tuanya, dia bercerita, pada suatu saat tanpa alasan dan tak ada janji apa-apa, tiba-tiba ingin pergi ke kota Basrah, Irak. Akhirnya Imam Ahmad pergi sendiri menuju kota Basrah. Ia bercerita sampai di sana waktu Isya, kemudian ikut berjamaah Isya di masjid. Ya, hatinya terasa tenang, kemudian istirahat di masjid. Begitu selesai sholat Isya dan jamaah bubar, Imam Ahmad tidur di masjid. Tiba-tiba marbus masjid itu datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Mengapa, Syekh?" Syekh itu adalah panggilan orang tua atau orang yang dihormati. "Mau apa di sini?" kata marbut. Marbut tidak tahu kalau yang ditegurnya Imam Ahmad. Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan dirinya. Kalau di Irak semua orang tahu dan kenal Imam Ahmad sebagai seorang ulama besar dan ahli hadis. Sosok ulama yang soleh dan zuhud. Oke. Nah, zaman itu belum ada foto sehingga orang tidak tahu wajahnya. Hanya tahu namanya Imam Ahmad adalah ulama terkenal. Imam Ahmad menjawab, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Marbot berkata, tidak boleh tidur di masjid." Imam Ahmad melanjutkan ceritanya. "Di masjid itu saya didorong-dorong keluar masjid, lalu pintunya dikunci sama marbot itu. Dan setelah diusir dari dalam masjid, Imam Ahmad ingin tidur di teras masjid. Ketika sudah berbaring di teras masjid, marbot itu datang lagi dan marah-marah pada Imam Ahmad. Marbot itu berkata, "Mau apa lagi, Syekh?" Imam Ahmad tetap menjawab dengan halus, "Saya mau tidur, saya musafir." Marbot itu menimpali, "Di masjid tidak boleh, di teras juga tidak boleh." Imam Ahmad didorong-dorong sampai di jalanan. Lalu ada penjual roti memanggil dari jauh, "Syekh, kemari." Tukang roti itu mengajak menginap di rumahnya dan Imam Ahmad juga bersedia dengan tawarannya itu. Imam Ahmad masuk ke rumah itu dan duduk di belakang orang yang sedang membuat roti itu. Imam Ahmad layaknya seorang musafir tidak memperkenalkan diri. Penjual roti itu tidak kayak umumnya. Kalau Imam Ahmad tidak mengajak bicara, ia terus membuat adonan roti sambil membaca istighfar. Kalau diajak berbicara, baru menjawab seperlunya. Saat meletakkan garam, membaca astaghfirullah. Saat memecah telur, membaca astaghfirullah. Saat mencampur gandum, membaca astaghfirullah. Selalu mengucap istighfar. Imam Ahmad selalu memperhatikan terus, lalu bertanya, "Sudah berapa lama kau melakukan itu?" Maksudnya istighfar itu. Penjual roti menjawab, "Sudah lama sekali, Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan." Imam Ahmad bertanya lagi, "Apa hasil dari amalanmu itu?" Penjual roti menjawab, "Hajat yang saya minta pasti dikabulkan oleh Allah. Semua dikabulkan oleh Allah, kecuali satu." Lalu Imam Ahmad bertanya, "Apa itu?" Penjual roti menjawab, "Saya minta kepada Allah supaya saya dipertemukan dengan Imam Ahmad." Seketika itu Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar.
Kemudian berkata, Allah mendatangkan saya jauh-jauh dari Baghdad sampai ke Basrah. Bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid sampai ke jalanan karena istighfar yang kamu lakukan ini. Penjual roti itu terperanjat dan memuji Allah karena ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad, sosok yang diinginkan untuk ditemuinya. Subhanallah, subhanallah. Kita ambil kesimpulan bahwa mengamalkan sesuatu tidak harus banyak dan panjang lebar. Amalkan sesuatu yang tidak membebani dirimu, yang tidak memberatkan dirimu, tapi istiqomah penuh dengan keyakinan. Serta ikhlas karena ingin mendapat ridha Allah. Sehingga apa? Hati ini tetap bersih dan tenang. Tetap mengharap ampunan serta diberi jalan melalui ridhonya nanti. Mari amalkan dengan senang hati, pasti Allah mengabulkan setiap keinginan hambanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Renungan Tauhid yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.